Assalamualaikum teman-teman kelas 9. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari buku Mandiri Erlangga Matematika kelas 9 ya. Kemarin kita sudah bahas yang transformasi bagian translasi dan rotasi. Baik, sekarang kita akan melanjutkan ke bab 4.3 dilatasi. Sebelum ke latihan soalnya, saya akan bahas teorinya sedikit ya. Jadi dilatasi itu kalau kita punya titik awal, misalkan A, titiknya ini adalah X, Y, ini titik awal, lalu kita punya K, ini adalah faktor skala, maka kita akan punya bayangan atau aksen, ini adalah K dikali A. K faktor skala dikali titik awal. Pengerjaannya K dikali titik awal adalah X, Y, seperti ini. Nah, ini semuanya kita kalikan dengan K. Jadi hasilnya adalah KX, KY, seperti ini ya. Baik, kita langsung ke pembahasan soalnya. Yang akan kita bahas ini dari buku Mandiri halaman 56. Baik, nomor 66. Perhatikan diagram berikut. Kita punya titik A 3,5, kemudian ini ada simbol seperti ini 0,02 seperti ini. Nah, ini maksudnya adalah ini titik ini didilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala 2. Jadi ini K-nya adalah 2 seperti itu. Nah, nanti kita akan punya bayangan A aksen. Tadi A aksen itu adalah ini ya, K dikali X, Y, seperti ini. K-nya 2, X-nya 3, ini X, ini Y. X-nya 3, Y-nya 5. Jadi ini kita kalikan di sini saja ya. Kita kalikan 2 dikali 3 6, 2 dikali 5 10. Jadi bayangannya adalah 6,10, yaitu pilihan yang B. Kita lanjutkan soal nomor 67. Kita punya P min 2,1, kemudian didilatasi sama ya. Saya langsung tulis saja karena pusatnya 0,0, K-nya itu adalah 3. Kita akan punya P aksen. Nah, P aksennya berarti K dikali P. Kalau tadi A aksennya adalah K dikali A-nya, kali ini K dikali titik awalnya. Titik awalnya ini boleh kita langsung tulis X, Y saja ya. Seperti ini. K-nya adalah 3, X-nya ini X, ini Y. X-nya min 2, Y-nya 1. Ini dikali ya. 3 dikali min 2 itu min 6, 3 dikali 1 3. Jadi bayangannya adalah min 6,3, yaitu yang A. Kita lanjut ke soal nomor 68. Kita punya titik Q 4, min 6. Ini didilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skalanya K. Kita punya Q aksen sama dengan min 2,3. Baik, di sini titik awalnya ada, titik bayangannya ada. Kita akan mencari K-nya. Kita tadi dapat bayangan ini dari K dikali titik awal ya. K-nya tetap K, ini X, ini Y titik awal 4, min 6. Seperti ini tetap kita tulis min 2, 3.
min 2, 3 ini ya bayangannya ya. Nah ini kita kalikan, K dikali 4 itu 4K, K dikali min 6 min 6K, seperti ini. Dari sini kita peroleh ya, kalau kita punya persamaan seperti ini kita boleh sama dengankan yang depan dengan depan dan belakang dengan belakang, seperti itu. Di sini kita bisa gunakan salah satu, misalkan saya gunakan yang depan, min 2 sama dengan 4K. Ini artinya K-nya sama dengan min 2, kita bagi dengan 4, kita kecilkan, sederhanakan, kita bagi 2, jadi min 1 dibagi 2, jadi K-nya adalah min 1/2, yaitu yang C. Kita lanjut ke soal nomor 69. Di situ diketahui titik awalnya belum ada ya, XY, kemudian titik R ini didilatasi dengan faktor skala 4, kemudian bayangan yang diperoleh adalah min 12,8. Baik, tadi bayangan dilatasi kita peroleh dengan kita kalikan K dengan titik awal XY seperti ini ya. K-nya adalah 4, jadi ini 4 dikali X dikali Y, kita peroleh hasilnya adalah min 12,8. Seperti ini kita kalikan ya, 4 kali X 4X, 4 kali Y 4Y, kita peroleh hasilnya seperti ini. Nah ini seperti tadi ya, seperti nomor 68, jadi kita peroleh depan sama dengan depan dan belakang sama dengan belakang. Kalau ini kita harus gunakan dua-duanya ya, karena kita akan mencari nilai X dan Y. Yang depan dulu, min 12 sama dengan 4X, berarti X nya sama dengan min 12 dibagi dengan 4, yaitu min 3. Lalu dari persamaan yang belakang kita punya 8 sama dengan 4Y, artinya Y nya sama dengan 8 dibagi 4, yaitu 2. Jadi titik R nya adalah X, Y min 3,2, yaitu jawaban yang B. Kita lanjut ke soal nomor 70. Faktor skala pada dilatasi dari segitiga ABC ke segitiga A aksen, B aksen, C aksen adalah, baik di sini karena kita hanya mencari faktor skalanya, kita boleh pilih salah satu titik saja. Misalkan pilih A dengan A aksen, atau B dengan B aksen, atau C dengan C aksen, seperti itu. Nah di sini saya akan pilih titik B saja. Titik awal B ini adalah 2,0, itu dibaca seperti koordinat kartesius biasa ya. Kemudian didilatasi dengan faktor skala K menghasilkan bayangan B aksennya adalah 4,0, seperti itu. Nah tadi bayangan kita peroleh dengan cara mengalihkan K faktor skala dengan titik awal XY. Jadi ini K dikali titik awalnya ini ya, XY ya, 2,0 diperoleh 4,0, seperti ini. Ini kalikan, K dikali 2 adalah 2K, K dikali 0 adalah 0. Padahal ini hasilnya adalah 4,0. Di sini kita punya persamaan titik ya, jadi depan sama dengan depan, kemudian belakang sama dengan belakang, seperti itu. Karena yang ada nilai K di bagian depan, kita gunakan yang bagian depan saja. Kita punya 4 sama dengan 2K, berarti K nya adalah 4 dibagi 2, yaitu 2 ya. Jadi faktor skala yang digunakan adalah 2, yaitu yang B. Yang A ya. Yang A. Kita lanjut ke soal nomor 71. Faktor skala pada dilatasi segi 4A BCD ke segi 4A aksen B aksen C aksen D aksen adalah, di sini juga akan mencari faktor skala ya. Jadi kita hanya butuh satu titik saja. Di sini akan saya pilih titik A, titik awal A itu adalah 0,1, kemudian didilatasi dengan faktor skala K yang akan kita cari. Kemudian A aksennya itu adalah 0,3, seperti ini ya.
Baik, di sini seperti tadi ya, bayangan dilatasi ini kita peroleh dengan K dikali X aksen Y aksen. K-nya akan kita cari, X-nya ini titik awalnya adalah 0,1. Ini hasilnya 0,3. Ini K kali 0, 0 K kali 1 K. Seperti ini ya. Jadi ini kita boleh sama dengan kan, depan dengan depan, belakang dengan belakang. Jadi kita perlu 3 sama dengan K. Itu yang C. Kita lanjut ke soal nomor 72. Faktor skala pada dilatasi PQR ke P aksen, Q aksen, R aksen. Ini sama ya, hanya mencari faktor skala. Berarti kita pilih salah satu titik. Di sini saya akan pilih titik P. P itu adalah, bisa dihitung ya, itu ke atas 9 langkah, berarti 0,9. Ini didilatasi dengan faktor skala K, kemudian menghasilkan P aksennya adalah 0,3. Tadi bayangan dari dilatasi diperoleh dengan cara mengalihkan faktor skala K dengan titik awal XY seperti ini. XY-nya ini ya 0,9 akan menghasilkan titik bayangan 0,3. Ini kita kalikan K kali 0. 0 K kali 9 adalah 9K. Ini hasilnya 0,3. Seperti tadi, depan sama dengan depan, kemudian belakang sama dengan belakang. Jadi kita peroleh yang belakang 3 sama dengan 9K. Berarti K sama dengan 3 dibagi dengan 9. Kita kecilkan, kita bagi 3, 1 bagi 3, 3. Jadi K nya adalah 1/3, itu yang A. Kita lanjut ke soal nomor 73. Perbandingan luas P aksen, Q aksen, R aksen, dan luas PQR adalah, baik, di sini kita akan cari luasnya ya. Luas P aksen, Q aksen, R aksen dibandingkan dengan luas PQR. Baik, ini bentuknya segitiga, jadi alas kali tinggi bagi 2. Seperti ini juga alas kali tinggi bagi 2 ya. Nah, kita cek P aksen, Q aksen, R aksen. Ini alasnya dari Q aksen ke R aksen itu 2 satuan, jadi alasnya 2. Kemudian tingginya dari Q aksen ke P aksen itu 2 juga, 2 satuan, jadi 2/2 seperti ini. Kemudian kita bandingkan dengan yang PQR ya. PQR alasnya itu dari Q ke R, bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian tingginya adalah dari Q ke P, berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga. Seperti ini ya. Kita boleh coret. Ini dapat 2 banding, ini kita coret bagi 2 dapat 1, bagi 2 dapat 3. Jadi 6 dikali 3 adalah 18. Tinggal kita hasilkan, kita bagi 2 dapat 1, bagi 2 dapat 9. Jadi perbandingannya adalah 1/9. Itu yang C. Kita lanjut ke soal nomor 74. Segitiga ABC mempunyai titik koordinat berturut-turut 1,2, 4,2, 0,8. Kemudian didilatasi dengan faktor skalanya 2. Lalu kita akan mencari luas bayangannya ya, luas segitiga bayangannya. Baik, di sini kita gambar dulu segitiganya ya. 1,2 di sini, kemudian 4,2 di sini, kemudian 0,8. Kira-kira di sini ya. Nah, nanti segitiganya seperti ini. Baik, kita akan mencari luas segitiga ini ya. Panjangnya dulu. Alasnya ini dari 1 ke 4, ini berarti 3 satuan. Kemudian tingginya dari 2 ke 8, berarti tingginya adalah 6 satuan. Kemudian didilatasi dengan faktor skala K-nya 2. Artinya apa? Artinya segitiga ini bagian alasnya itu diperbesar 2 kali seperti itu. Jadi tadinya 3
diperbesar 2 kali jadi 6. Kemudian bagian tingginya tadinya panjangnya 6, kemudian diperbesar 2 kali berarti jadi 12. Seperti itu. Jadi yang bayangannya luasnya ini tinggal alas kali tinggi bagi 2 yang ini ya. 6 kali 12 bagi 2. Ini 6 kali 6 adalah 36. Jadi jawabannya yang C. Baik, kita lanjut ke soal nomor 75. Perhatikan gambar persegi panjang OABC yang akan didilatasikan dengan pusat dilatasi di titik 0,0. Jika aksen adalah bayangan titik A, koordinat titik B aksen adalah, baik, di sini kita punya titik A, ini koordinatnya adalah 2,0. Lalu didilatasi dengan faktor skala K menghasilkan bayangan A aksennya boleh dicek ya. Di situ 1, 2, 3, 4, 5, 6 6,0 koordinat A aksennya. Nah, bayangan ini karena didilatasi dengan faktor skala K, ini kita peroleh dengan mengalihkan faktor skalanya dengan titik awalnya. Titik awalnya adalah 2,0 seperti ini. Kita kalikan K kali 2 dapat 2K, K kali 0 0 sama dengan ini adalah 6,0. Ini persamaan titik ya. Kita boleh sama dengan kan yang bagian depan 6 sama dengan 2K. Jadi faktor skalanya adalah 6 dibagi 2 yaitu 3. Baik, seperti ini. Karena faktor skalanya 3, maka titik B yang tadinya ada di koordinat 2, berapa ini? 1, 2, 3, 4 2,4 didilatasi dengan faktor skala K3 menghasilkan bayangan tadi K dikali titik awal ya. K-nya adalah 3, titik awalnya 2,4. Ini kita kalikan. 3 kali 2 6, 3 kali 4 12. K jawabannya 6,12 yang C. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.